Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Gitami, NIM 2110932334. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas besar saya dari mata kuliah Pemodelan Sistem dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Insinyur Ika Ampuh Diguna, yang berjudul Harga Makanan dan Minuman Bentar Lagi Naik yang bersumber dari CNBC Indonesia. Pertama yaitu ringkasan berita, di mana harga produk makanan dan minuman di Indonesia akan meningkat. Peningkatan harga produk tersebut terjadi karena kenaikan biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya operasional yang mempengaruhi kenaikan harga penjualannya. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kenaikan biaya bahan baku seperti menguatnya nilai dolar Amerika Serikat dan terjadinya kendala logistik akibat peperangan, geopolitik, dan pandemi. Pendahuluan mengapa saya tertarik terhadap berita ini, dikarenakan industri makanan dan minuman ini menjadi peran yang sangat penting dalam penyedia kebutuhan manusia. Industri makanan dan minuman sangat mempertimbangkan harga penjualan produk dengan daya beli konsumen. Harga penjualan produk yang dipengaruhi oleh biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya operasional. Peningkatan biaya dalam proses produksi tersebut dapat meningkatkan harga penjualan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemodalan untuk mengatasi harga penjualan produk makanan dan minuman. Baiklah, selanjutnya yaitu elemen struktur. Terdapat 12 elemen struktur, yaitu pengusaha makanan dan minuman, produk olahan makanan dan minuman, biaya produksi, biaya operasional, biaya bahan baku, konsumen atau masyarakat, dolar Amerika Serikat, pasokan, pandemi, geopolitik, serta perang. Selanjutnya ada elemen proses, yaitu meningkatnya harga produk, pengusaha menyesuaikan daya beli, produsen menekan margin perusahaan, bahan baku memerlukan impor, menguatnya dolar Amerika Serikat, serta kendala logistik. Untuk pembuatan rich picture ini tergantung pada elemen struktur dan elemen proses yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi, di sini terdapat kendala logistik serta peningkatan dolar Amerika Serikat. Kendala logistik ini disebabkan karena adanya geopolitik, peperangan, serta pandemi yang akan mempengaruhi dari total biaya produksi bahan baku serta operasional. Selanjutnya, untuk kenaikan dolar Amerika Serikat ini akan mempengaruhi biaya yang diperlukan untuk pembelian bahan bakunya, yang akan mempengaruhi proses operasi serta biaya produksinya. Nah, ketika biaya bahan baku, biaya produksi, serta biaya operasionalnya ini meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah penjualan produk. Nah, penjualan produk ini akan mempengaruhi ketertarikan dari konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, dari peningkatan biaya produksi, biaya operasional, serta biaya bahan baku, perusahaan akan menurunkan margin yang diperolehnya sehingga biaya dari penjualan produk makanan dan minuman itu tidak terlalu meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pemangku kepentingan atau stakeholder dari permasalahan ini. Yang pertama ada problem customer. Problem customer ini yaitu customer yang mengalami dampak dari permasalahan. Di sini problem customer-nya itu yaitu pelanggan makanan dan minuman serta masyarakat. Selanjutnya ada problem solver. Problem solver ini pemangku kepentingan yang akan menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, dalam studi kasus ini yang menjadi problem solver-nya itu produsen yang akan eh, mempertimbangkan berapa biaya produksi, biaya bahan baku, serta biaya operasionalnya. Selanjutnya ada problem user. Setelah ditemukannya problem solver oleh produsen, maka software tersebut akan digunakan oleh perusahaan. Dan terakhir, problem owner. Pemilik dari masalah tersebut yaitu pengusaha makanan dan minuman. Selanjutnya, identifikasi gejala-gejala atau simptom pada masalahnya. Yang pertama, terdapat melonjaknya harga bahan baku, biaya operasional, dan biaya produksi. Yang kedua, menguatnya nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dan yang terakhir itu kendala pasokan dari negara-negara lain. Pendefinisian masalah. Jadi, pendefinisian masalahnya itu adalah menentukan nilai optimum untuk minimasi terhadap harga penjualan dengan memperhatikan biaya bahan baku, biaya produksi, serta biaya operasionalnya. Tujuan dan pemanfaatan dari pemodelan ini yaitu dapat mengurangi biaya yang diharapkan mampu menyesuaikan dengan daya beli masyarakat di Indonesia, serta pemodelan ini juga dapat menentukan besarnya margin yang akan diperoleh perusahaan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga penjualan,
Dirancanglah influence diagram yang berfungsi untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhinya secara diagram. Berikut untuk outputnya berupa harga penjualan produk, di mana harga penjualan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh jumlah produksi produk, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, serta margin perusahaan. Jumlah produksi ini dipengaruhi oleh permintaan konsumen yang tidak dapat kita prediksi. Selanjutnya, biaya bahan baku dipengaruhi oleh harga dolar yang meningkat, kendala pasokan logistik, serta jumlah bahan baku. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi ini dipengaruhi oleh jumlah bahan baku, jumlah tenaga kerja, metode produksi, serta kegagalan produksi. Dan terakhir, biaya operasional dipengaruhi oleh jumlah mesin yang digunakan, perbaikan dan reparasi mesin, serta biaya administrasinya seperti listrik, sewa gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menentukan formulasi matematis, kita harus mendefinisikan variabel serta parameternya. Variabel dalam studi kasus ini yaitu biaya bahan baku yang disimbolkan dengan BB, biaya produksi disimbolkan dengan P, biaya operasional disimbolkan dengan O, serta untuk parameternya yaitu jumlah produksi produk yang disimbolkan dengan Q, margin yang ditetapkan perusahaan disimbolkan dengan M, dan terakhir harga penjualan yang disimbolkan dengan HP. Untuk formulasi matematisnya itu digunakan minimasi harga penjualan HP sama dengan penjumlahan dari biaya bahan baku ditambahkan dengan biaya produksi dan juga biaya operasional. Kemudian dibagi dengan jumlah produksi produknya. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah margin perusahaan. Dengan batasannya itu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, serta margin perusahaannya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan untuk jumlah produksi atau Q-nya itu harus sebesar dari 0. Kondisi terbaik atau optimal berdasarkan model formulasi itu ketika mendapatkan harga penjualan produk terendah dengan batasan biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, serta marginal perusahaannya itu bernilai positif dan jumlah produknya itu harus melebihi 0. Berikut flowchart dari prosedur kerja berdasarkan formulasi yang telah dimodelkan. Pertama itu, kita menentukan variabel serta parameter. Selanjutnya menentukan fungsi objektif, menentukan batasan dalam fungsi objektif, kemudian memasukkan nilai parameter dan variabel ya, melakukan iterasi pada model, melakukan analisis hasil iterasi yang telah optimal, dan terakhir menentukan nilai optimal dari harga penjualan. Formulasi yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengujian model menggunakan 2 uji. Yang pertama uji dimensi serta uji titik ekstrim. Untuk uji dimensi ini dilakukan dengan menguji satuan pada masing-masing formulasi. Selanjutnya untuk uji titik ekstrim ini dilakukan dengan nilai 0 untuk parameter serta nilai besar untuk parameter. Nah, di sini parameternya itu jumlah produk sama marginal perusahaan. Dapat dilihat bahwa semakin besar kita memasukkan nilai dari jumlah produksi, maka jumlah harga penjualannya juga semakin kecil. Nah, berdasarkan formulasi matematis yang terdiri dari variabel dan parameter, formulasi ini digunakan untuk nilai optimum harga penjualan, yaitu minimasi harga penjualan yang diperoleh ketika biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, dan biaya marginal semakin kecil, dan jumlah produksi yang dihasilkan semakin besar. Namun, pihak perusahaan menginginkan marginal yang sebesar-besarnya, sehingga perlu dipertimbangkan marginal yang ditetapkan agar harga penjualan tidak terlalu tinggi. Setelah dilakukan uji dimensi dan uji ekstrim, formulasi tersebut dapat digunakan karena pada uji dimensi, satuan pada ruas kiri bernilai sama dengan satuan pada ruas kanan. Sementara itu, pada uji titik ekstrim, diperoleh bahwa nilai besar untuk parameter menghasilkan harga produksi yang lebih rendah dibandingkan nilai 0 untuk parameter. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kenaikan harga produk makanan dan minuman yang disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, menguatnya dolar Amerika Serikat, serta terjadinya kendala logistik yang menyebabkan perusahaan harus menekan margin perusahaan. Pemangku kepentingan yang menjadi problem owner atas terjadinya permasalahan tersebut adalah pihak perusahaan, dengan problem solver yaitu produsen, problem usernya yaitu perusahaan, dan problem customernya itu pelanggan dan masyarakat. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan memodelkan formulasi untuk minimasi harga penjualan yang diperoleh ketika biaya yang digunakan semakin kecil dan jumlah produksi yang besar, dengan mempertimbangkan margin perusahaan sehingga harga penjualan dapat menyesuaikan dengan daya beli masyarakat.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.